Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyu'an, du'aan. Ya, dulu. Setelah salaman, kalau doanya berdiri itu pegelen apa mboten? Berarti apa dulu? Diulangi. Lulusan. Khusyu'an, du'aan. Alhamdulillah, ini sambil nunggu proyektor nyala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu buyutakum biqira'atil Qur'an fa innal baita alladhi la yuqra'u fihi al-Qur'an yakillu khairuhu wa yadiku ala ahli. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Nahdlatul Ulama dan Ma'arif Kabupaten Cilacap, juga Kecamatan ini? Kedung Raja. Raja. Yang terhormat pimpinan Mabin Taman Pendidikan Al-Quran beserta jajarannya, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Firdaus Kiai Haji Abdul Aziz beserta keluarga yang senantiasa kita muliakan, ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak ngetek deh, kalau mereka biasa lungguh, ya kita lagi. Kadang belum lungguh di negara, angsa lungguh. Yang terdalannya deh, masakan semburi. Kadang-kadang yang jopo berkualitas yang jopo luar biasa. Ya, Kecamatan Kedung Raja, luar biasa. Pesertanya 100 menjadi hampir 200. Semangatnya luar biasa. Alhamdulillah, saya dengan beliau Kiai Haji Syamsul Duha bisa
sowan silaturahim dan mriki dalam keadaan sehat ya, setelah safari mulai tanggal 30 bulan Juni sampai tanggal berapa ini? Besok terakhir 16. Jadi pulang hanya 2 hari di rumah, ketemu dengan anak dan istri, terus berangkat lagi ke sini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat mulai tanggal 30 sampai sekarang. Alhamdulillah juga suaranya kok ya enggak habis-habis. Ya hanya orang dua ini full sampai jam 10, setengah 11 malam biasanya seperti itu. Nah, kalau sini nanti jam berapa? 12? Jam 1? Kalau saya dengan jadi siap-siap saja. Nah, tinggal pesertanya itu bagaimana nanti? Ngantuk apa tidur? Ya, itu ya. Kalau malam nanti pasti paling tidak kurang lebih jam 10 itu kurang lebihnya. Apalagi kalau jenengan mau istighosah anak jam 12 harus selesai. Tapi kenyataannya tidak begitu siang. Alhamdulillah yang kedua atau ketiga kalinya ya saya berada di daerah sini bersama beliau Kiai Syamsul. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan doa salawat salam yang kita haturkan pada beliau, kita menjadi umatnya yang mendapatkan keberkahan dari Rasulullah dan selamat dunia sampai akhirat dengan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin terus kabar kalau di sana-sana enggak pakai ada amin. Mbok bagian tutorial muludin dongo bis menang hebat orang sini berarti ya. Banyak aminnya, semoga terkabul doa-doanya. Tambah mantap saja. Ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di sini. Mati. Dekatkan. Kita bertatap muka berkumpul di sini dalam rangka berusaha untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dan yang kehendaki Allah menjadi orang yang baik. Benar apa salah? Apa buktinya? Baik. Buktinya baik pokoknya. Buktinya ngasih. Ya dan Rasulullah sudah dawuhnya bagaimana? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ajaran-ajaran agama. Terlebih yang kita pelajari ini adalah hal yang sangat mulia sekali, yaitu kalamul. Berarti kula jenengan insyaallah golongane manusia yang pilihan. Yang dikasihi, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga manusia langka. Betul apa salah? Betul. Kalau nggak percaya, sekarang kita hitung saja. Di satu desa dari sekian yang mempunyai ilmu Al-Quran, gak usah ilmu yang tinggi-tinggi, pokoknya iso maca Quran ini ya. Itu yang mau ngajar TPQ itu berapa jumlahnya? Saya tanya, satu desa ada TPQ yang mau ngajar TPQ jumlahnya berapa? Jenengan wonten pinten? 3 lho, sak desa lho. Padahal sak desa ribuan jumlahnya. Katakan sing pinter 200 sampama ya. Diumumkan pengumuman Taman Pendidikan Al-Quran Putih. Ya. Jenengan teknik ini napa nami? Tekniknya apa? Mujahidin. Taman Pendidikan Al-Quran Mujahidin membuka lowongan ustadz-ustadzah
Terus huyu ya. Ustaz-ustaznya dibutuhkan 5. Kira-kira yang daftar 50 atau 3? 3 yang kadang tidak ada, gitu. Makanya saya katakan jenengan semua ini termasuk manusia-manusia yang langka. Makanya perlu diletakkan di museum biar tidak punah, gitu. Terjaga kelangkaannya. Ya tidak mestinya tambah meningkat. Nah ini kenyataan di daerah manapun banyak yang seperti itu. Kekurangan tenaga pengajar. Coba kalau kita lihat pengumuman SNDS 2, mana ini tadi? Menerima lowongan guru sebanyak 10. Yang daftar 5 atau 50? 50. Itu bedanya. Gak pakai langkah itu berarti. Sangat banyak sekali. Iso-iso 100 bukan 50 yang daftar. Apalagi diambil dari dengan gaji 2 juta 1 bulan. Allah, tidak 50. Iso-iso 500 yang daftar. Sebab 2 juta. Tapi kalau dibalik, TPQ Sabil Huda menerima lowongan guru dengan gaji 3 juta. Yang daftar 30 atau 50? 50. Itu. Karena embel-embelnya ada nilai nominal 3 juta. Nah kalau dengan HR seikhlasnya, enggak ada yang berangkat, ya daftar. Sedikit sekali yang mau daftar. Lah, maka dari itu kita semua adalah manusia langka. Yang tergolong insya Allah golongannya wong sing api. Memang sing langka sing api. Emas, ya intan langka pada. Makanya larang ketimbang emas. Emas lebih banyak. Nah intan gak patah akeh. Makanya barang langka harganya juga jadi jenengan itu mahal semua aslinya. Ya. Oh insya Allah ya mahal harganya. Tidak bisa dibandingi, tidak bisa dibandingkan, diukur dengan harta benda. Benar apa salah? Dan syukur aku kalau 1 bulan paling 100. Kalau ada. Betul? Tapi ya lemu-lemu ini ya. Lemu-lemu ini ya. Allah. Padahal kono sing bayari. Nah siapa yang memberi gaji? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngono. Insyaallah kula panjenengan sedaya niki paham basa Jawa nggih ya? Nek gak paham ya tak usahakan Indonesia terus. Paham ya? Paham nggih campur aduk nggih? Nggih. Kula panjenengan sedaya niki kudu semangat ngopeni TPQ Madrasah Dini. Gak semangat gimana? Janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala tadi golongannya wong apik otomatis insya Allah nek golongannya wong apik sesuk yo mlebu swarga. Benar apa salah? Jenengan pengen mlebu neraka apa swarga? Nah, sing tenanan nek ngopeni DP semangat istiqomah, disiplin dan istiqomah. Disiplin apa tidak itu? Jenengan itu kalau ngajar di TPQ-nya disiplin apa tidak? Disiplin nggak masuknya apa disiplin? Disiplin telatnya atau disiplin hadirnya? Hadir? Jare kira sewa ulo kula tanglet-tanglet. Tiang-tiang niku kadang-kadang sing gak mlebu 5. Gurune niku kadang-kadang 3. Bagaimana solusinya? Gampang. Tapi tahu, berikan guru piket. Kalau pondok namanya guru badal untuk mengganti guru yang tidak hadir. Lah gurunya pas-pasan, ya wis empuk nek wis pasan. Lah gurunya 3 kayak tadi dibadalkan siapa? Ya digantikan siapa? Akhirnya 1 guru ngerangkep 3 kelas. Lagi itu umum di sini. Sami, nggih kula nggih ngoten. Kadang kula niku ngerangkep 2 kelas.
ada. Kadang ya mboten, kula mboten gadah bagian mucal. Sing mucal guru-guru, kok kosong tak lebona ini. Lah kada. Ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iki sampun nyalah ya. Kula gak usah kakek pembukaannya nggih. Engko gak selesai. Saya kadang ngomong nanti gak barbar. Nah, materi saya buka dulu. Ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu dikenalkan apa tidak dikenalkan? Kenal. Kenal nggih? Enggak kenal ya kira apa. Enggak apa-apa. Ini nah, ini perkenalan saja dulu. Perkenalan saya. Nah, ini nama saya. Nama saya ini. Ini siapa? Niki ganteng ya? Ganteng ya? Beliaulah yang menyusun Anandiyah bersama Kiai Syamsul Duha. Nama Kiai Munawwir Khalid. Dereng ada semera? Maka tak kenalakan jadinya. Kiai Munawwir Khalid ini adalah beliaulah yang mengarang menyusun Anandiyah bersama Kiai Syamsul Duha dan dua orang yang lain. Beliau sudah meninggal yang beberapa tahun yang lalu. Mari kita baca Fatihah. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ala diniyah walidun niyatin sholihah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, yang atas itu ini Yai saya, Yai Tukang Fakih, Yai Al-Adhar, juga saya mondok di pondok pesantren Langitan selama kurang lebih 10 tahun. Orang 10 dino 10 tahun. Rumah saya ini pondok pesantren Darus Sholihin Muruan Soko Tuban. Dengan pondok Langitan kira-kira setengah jam. Perjalanan setengah jam. Tapi asli saya adalah Nganjuk, Prambon Nganjuk. Ada yang asli Nganjuk? Tidak ada. Asli dari sana, terus ke Cantol. Habis masaan itu baterainya. Loh, ini saya. Ya. Ke Cantol wong wedok. Nah, ini istri saya yang pertama, ini yang terakhir. Ya, ini yang pertama, ini yang terakhir. Sama maksudnya, ini yang pertama, ini yang terakhir. Orangnya sama, hanya orangnya saja tidak sama. Kok dikira, wah bojone loro gitu. Ya satu. Ini anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini kelas 3 MI. Yaitu ya, ini anak saya 5. Jadi sudah tua, anak SD 5. Yang baru ini umurnya 24. Yang nomor 23 masuk 4, ini 21. Mondok di Langitan. Yang ketiga ini juga masih mondok di Langitan semua. Yang keempat, insya Allah nanti saya sepulang dari sini Rabu tak antarkan mondok juga. Jadi papat mondok kan. Tidak ada yang sekolah yang itu langsung mondok. Sebab saya dulu sama, tidak pernah sekolah. No. Tapi sekarang menjadi kepala madrasah aliyah swasta. Loh, kok iso? Jasa gampang, go duit. Leras apa badan? Go duit, Pak aku jasa. Kalau jangan gak apa-apa, pirang dino, moro orang dino saja lulus. Terus lagi, aku paket lagi, lulus. Terus
kuliah juga gitu paket. Jadi paket data semua ya deh. Lulus kuliah itu tahun 2012 baru mereka terpaksa didadekno kepala madrasah duwe ijazah. Akhirnya ya terpaksa kuliah kok terpaksa. Ya sebab apa wis pegelen. Pikiran sudah banyak, kerjaan banyak, kuliah ya wis melok kuliah. Jadi selamanya di pondok. Saya tak begitu. Wis tok pondok, insyaallah pinter. Nek terima ambil S1 kuliah gak kalah. Yang penting mereka mondok kuliah. Insyaallah lebih pinter ketimbang sing gak mondok. Gitu. Saya bilang gitu. Yang pertama ini sudah 12 tahun di pondok pesantren. Yang ini 10 tahun, yang ini 8 tahun. Yang ini besok mau. Jadi wis luwih dhuwur anaknya ketimbang bapaknya. Saya hanya 10 tahun. Ini anak saya. Jadi saya juga sudah tua. Umur saya sudah 51 tahun. Kayak 30. Itu di kamar rapi meneh apalagi yes. Sudah 51 tahun. Saya dari akan Mbah Yai Syamsuddin itu sejak 94 lagi ngandel dan umur saya sekat siji tahun 94. Pada waktu itu saya sekitar usia 22 tahun sampai saat ini berarti sudah 30 sekian tahun. Sama lagi Nabil Khalid itu keliling sering dari akan kemana-mana. Ini sekedar perkenalan teman saya ini pondok pesantren Darus Sholihin. Muga-muga wong kene ana sing mondok rono. Putrane maksude, engko nang ibuke mondok rono. Wah. Atau mondok ke Syamsuddin juga ada pondoknya. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkenalan saya dengan semua. Kemudian untuk selanjutnya mari kita langsung ke materi saja karena sangat banyak dawai terserah sampai doa apa oke dengan istirahat. Nah, metode An-Nahdiyah itu jenengan sudah banyak yang dengar gitu? Nahdiyah itu pakai ketukan gitu. Nah, ini namanya setik. Setik yang digunakan untuk apa? Nutui santri ini sing dablek-dablek. Untuk mengukur titian murattal atau panjang pendeknya tajwid. Pada awalnya memang ya dalam nahdiyah itu berubah-ubah. Ketukan dulu mulai Al-Quran juz 3 masih diketuki, mundur juz 1, mundur juz jilid 6. Ya, yang dengan tahu terakhir jilid 6 gitu. Nah, jilid 6 masih diketuki separuh. Jadi jilid 6 diketuki terus. Akhirnya penyet kabeh gitu. Terus beliau punya inisiatif dikurangi lagi. Kenapa kok demikian? Karena santri kalau terlalu lama tutak-tutuk, ditutuk ini tuh loro kabeh. Maksudnya terlalu nyeret-nyeret bacaannya. Dibenahi agak sulit. Akhirnya beliau punya inisiatif jilid 2 masih ketukan sebagian, setelah itu tanpa ketukan. Kalau di luar sana menurut aturan mabdinya ya pakai ketukan karena belum ada perubahan. Yang monggo jenengan pakai yang mana, nanti enak yang mana monggo panjenengan. Saya yakin enak yang saya sampaikan nanti menurut saya. Lalu jenengan ya monggo kerso, oh gak aku ketukan baik, monggo kerso wis gak usah digawe rame. Yang senang pakai ketukan terus ya silakan. Yang ikut seperti ini ya mong. Ini saya sampaikan. Ini namanya ketukan. Dari ciri utama di nahdiyah itu adalah adanya ketukan. Nomor 2 adanya riyadhah.
Riyadhun ku napa? Poso, tirakat. Jenengan nate tirakat? Poso, nggih. Poso napa? Ramadan. Kula ya iso nek poso Ramadan iki. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, saya tanya, jenengan siap puasa 3 hari? Siap? Yes, siji. Nomor 2. Malam Senin, poso ini kan Senin, Selasa, Rabu. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu kudu tangi dalu. Siap? Jenengan biasa tangi dalu? Lapor tangi dalu. Oh yo tok balik meneh. Lah bar iki jenenge ya. Tangi dalu munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dilakukan? Nanti akan diceritakan sedikit saja. Sholat hajat, sholat tasbih, baca Fatihah ping 400 ya. Sing iki lha sing mburi rene muni blas. Siap apa mboten? Ping 400 nggih. Gak muni blas sing mburi. 400. Apa bagaimana caranya? Ya, nanti akan dijelaskan sendiri oleh Yai Syamsul Duha. Kalau siap tak teruskan, kalau nggak siap tak matur niki gak siap tirakat, jadi leren mawon gak usah tenang, gak usah diklat-diklatan. Wong gune gak gelem poso, ya dah. Terus tambah lagi, ijazah dari beliau Kiai Munir Khalid itu malam Senin, malam poso Rabu adzan ambek komat di lorong-lorong ning gang-gang desa iku diparani kabeh. Madhep mulon, madhep wetan, madhep kidul, madhep kulon iki diadani dan dikomati sakbare jam 12 dalu. Siap napa mboten? Ora siap lho ya. Yang perempuan gak usah melok-melok metu dari gondol wewe nanti. Yang laki-laki saja. Buat itu waris kabeh metu brodok-brodok ada. Kalau ada ojo banter-banter. Aku tak jarani wong bento. Iki oleh kondi. Ya ini kok ning ngene gang-gang do ada. Iki kena surupan opo lah ya. Nah, dibagi gurunya berapa, dibagi sini sana dan seterus sampai dino Rabu malam Selasa malam Rabu hari Rabu pertama kali dibuka Taman Pendidikan Al-Qur'an. Belum poso saudara nggih. Tirakat ini dereng nggih sing mriko. Sing lawas-lawas niki enten jelas insyaallah. Insyaallah. Ya, mulai besok kalau mau menjadi guru TPQ poso dhisik lagi ngulang TPQ insyaallah nanti hasilnya akan lain ketimbang sing ora gelem poso. Ambek diniati nirakati putra putrine kabeh. Ngoten lho carane iki. Putra putri jenengan iki tau di Fatihah to ora? Di Fatihah putra putrine Al-Fatihah anakku sing pertama Muhammad Luqman Harim kumku dadi putra kang saleh manfaat ngono Al-Fatihah. Nek rasa-rasa juga gabung kabeh anake 11 ya 11 sebut kabeh Al-Fatihah lho. Ambek santri-santri TPQ. Insya Allah nanti hasilnya akan luar biasa, tidak biasa di luar. Sebab santri TPQ seneng biasa di luar. Nek bar diulang, piji wayahe privat, do metu kabeh karek gurune ambek sing di privat. Leres? Itu kenapa? Karena gurune ora patek tirakat. Di antarane guru dimanapun rata seperti itu. Padahal saya kalau mengganti guru yo anteng iki rapi enggak masalah. Tambah seneng Pak saya seulang neh ya lho ngono kok tambah. Nah, kenapa kok demikian? Satu mungkin riyadhahnya kurang mungkin. Nomor 2 mungkin gurunya kurang kalau istilah sekarang itu kurang inovasi. Apa? Kurang apa? Inovasi. Paham inovasi? Kalau sekolah formal pasti guru itu akan diklar inovasi pembelajaran. Oh no. Nah saya harus apal bolak-balik diklar inovasi pembelajaran. Ya kata paling penting diwaca golek buku
buku inovasi pembelajaran. Di antara nanti akan saya sampaikan praktek, bukan sampaikan, saya praktekkan. Kalau jenengan cocok dipakai, kalau tidak dibuang saja, ya. Nggih. Engko nek diulang muridnya antem enak, lho. Disuwuk dhisik. Disuwuk tirakan dhisik di Fatihai, insyaallah nanti akan menjadi santri-santri sing sip. Ngoten lagi. Ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah, tugas yang saya kan ngomong ya seperti itu. Wes sudah ya. Ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya, Taman Pendidikan Al-Quran, tugas utama kita bersama sebagai orang Islam yaitu tadi menyampaikan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir sebab nulungi nyebar-nyebar no agama Gusti Allah terus ngangelan uripe. Jangan khawatir. Bukan khawatir. Kiwai panen lombok tak tinggal wae timbang golek wong mundur lombok yo larang ibaratnya. Tau pari. Ini musim lombok ya? Ndak. Pari lah, pari. Wae ngedos pari, tak tinggal wae gak samulang. Iki repot nek jenenge iki. Sing panen pari ben urusane sing maneni pari. Jenengan kok punya tugas DPG? Ya wis ulang wae DPG, pari ini pastane wong Pak, iki wis sampean unduh sampe bar kok mulai. Kira-kira wani napa mboten? Berani apa ndak? Ndak berani. Ndak berani. Ndak alon-alon berani deh Bu, gurih ya kan. Panter. Jenengan tadi katanya istiqomah, ya ada semangat, disiplin, berkah. Lagi ngoten lewung rada aras-arasen. Ya ada budaya sak geleme diduk ditinggal orang mulang. Tapi terus gimana tanggung jawab? Ya dah. Gimana tanggung jawabnya? Nah, itulah makanya kita harus semangat, disiplin tenanan, insyaallah intang surkum intang surullah ya suruh. Nek jeneng kula jenengan kabeh ngopeni agama Gusti Allah, ditulungi ambek Gusti Allah, ditolong nanti, jangan khawatir, gak akan kelaparan. Justru kita semakin istiqomah di dalam menjalankan agama-agama Allah, akan lebih enak hidup kita. Coba tadi siapa pengurus tadi itu, ulur yang dingin halah tambah kangenan, akhir ditimbal-imbal ya wis to ulang ngaji sak iso Quran rupane lho uripe tambah penak, padahal malah rapat pegawai ya, enggak begitu banyak kerja tapi hidupnya tambah enak. Apa wis jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu cerita santri pondok pesantren yang sekarang punya santri ribuan, Kiai Meskufin Fakih Manyar Suci Bayu Fakih, diceritakan betul sama Fakih. Orang tuanya suruh daftar pegawai negeri, suruh pulang, wis pondok wis jadi guru, dan dia pegawai negeri. Orang daftaran dulu kan mudah ya kan, negeri. Matur sama Bayu, kalau ini ngerti, saya nggak sih. Wes kowe iki gak usah dipekri dadi pegawai Gusti Allah, mulang ngaji. Kowe nek ra iso mangan ketoken drijiku. Ketoken driji lho taruhane ketoken drijiku. Akhirnya gimana? Yus manut dayai tetap mulang ngaji kita. Akhirnya malah sekarang jadi pondok besar ribuan santri ini. Nah, kata lagi ustaz-ustazah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini pengelolaan program buku paket nanti digabung dengan jilid 1. Jilid 1 ada dereng nggih? Pokoknya lupa dereng jilid tunggal nggih. Nah, sekarang langsung saya gabung dengan pengelolaan. Setelah yang Allah Ta'ala di dalam Taman Pendidikan Al-Quran, metode An-Nadiyah itu terdiri dari 6 jilid. Terus ya? 6 jilid. Kalau zaman dulu satu halaman itu bisa diselesaikan 1 hari.
Satu halaman satu. Kira-kira sekarang TPQ yang sudah jenengan bina itu satu halaman itu bisa khatam apa tidak satu hari? Bisa. Satu hari satu halaman, besok berarti halaman 2, besoknya lagi halaman 3. Bisa apa tidak? Bisa gini kan? Insya Allah. Loh, yang sudah saya bukan tanya insya Allah, yang sudah berjalan di TPQ jenengan satu halaman kan 7 atau 5 baris. Dari 5 baris itu satu hari satu halaman, besok halaman kedua, besok halaman ketiga, atau satu halaman ini beberapa hari. Tuh. Jadi kan benar satu hari selesai. Dari 1 bulan khatam 1 juz, 1 jilid. Ya kadang-kadang ada yang lemah pikirannya, kadang-kadang Ya rata-rata saja khatam. Berarti 7 bulan atau 8 bulan sudah khatam jilid 6. Bisa. Mas toh, rata dimanapun se-Indonesia. Sekarang santrinya ndak ada. Satu halaman selesai satu hari kayak ndak ada. Paling 2 sampai 3 rata-rata 2 sampai 3, bahkan kadang 4 hari itu satu halaman. Padahal hanya 6 baris. Padahal anak sekarang mestinya lebih cerdas ketimbang anak-anak dahulu, ya tanda. Mau bedanya susu sapi, ya. Makanya kelakuan itu ya. Nggih, awak ya dituturi. Ya ta. Leh iki tukokno lombok. Oh. Ya. Sebab kakean ngombe sapi, ya. Ketularan sapi. Ya gitu ya. Jadi kenapa anak zaman sekarang mestinya IQ-nya lebih cerdas ketimbang anak-anak dahulu? Tapi anak dahulu kok satu halaman bisa selesai betul. Saya ngajar bertahun-tahun namanya TPQ. Selesai betul, berarti 8 bulan sudah selesai plus ujiannya. Maksimal itu kayak. Nah sekarang itu 3 tahun rata-rata baru selesai 6 jilid. Harus apa badan? Minimal cepet-cepetnya 2 tahun setengah. Apa penyebabnya? Ayo Muni. kurang riadoh bisa. Kurang riadoh. Selain itu. Ya. Ayo, loh, jenengan kan sudah ngajar semua. Ya. Menurut penelitian jenengan, anak sekarang kok rada sedengan gak patek. Itu apa penyebabnya monggo jenengan? HP nggih? Sepakat HP? Sampai boleh barang ya upaya. Ya dong? Berarti apa ya? Berarti HP jangan dibandingi kabeh ya. Gara-gara HP. Apa saya enggak dolanan HP? Dolanan. Tapi jarang-jarang. Ya seperlunya sedikit, orang seperlunya enggak ya. Seperlunya sedikit yang pakai penting penting. Sama, karena sangat mengganggu sekali. Sangat mengganggu sekali siapapun itu. Wae tahlil nyekeli bila betul apa tidak? Lah mana bisa konsentrasi pada Allah Subhanahu wa taala nek wae tahlil HP ono apa ya. Ya itu rata. Ya apa enggak? Bahkan sing mimpin tahlil kadang dulu bisa. Ini tahlil ya HP. Nah, inilah pengganggu yang sangat luar biasa pada saat sekarang, masa sekarang. Bahkan ibu-ibu tambah seneng nek kapan anak itu lagi HP, sebab pekerjaan rumah tuntas beres tanpa hambatan. Betul apa tidak? Ibu-ibu benar? Itu salah apa benar? Salah. Kenapa kok diteruskan? Gaduh. Gak sadar kita. Itu salah total. Karena apa? Pikiran anak nanti terganggu, terus kecanduan HP, malas belajar, malas baca Quran. Ini yang malas baca Quran. Kalau salah Muhammad. Laras apa badan? Cuma nek guru ini kan akeh pekerjaan. Di antara nih ngulek HP. Di antara
Ustazah yang dimuliakan Allah, mari kita bertobat bersama-sama. Itu perlu tobat, itu perlu ditobati. Tobatnya apa? Oh iya, tapi itu sangat mengganggu. Anak saya menjadi demikian gara-gara juga HP. Anak-anak bentak saya juga gara-gara HP. Gak ditukokno paketan wis entek seminggu. Kira-kira Bu, Pak, putra putri jenengan entek paketan seminggu, bengok-bengok napa mboten nek njaluk tukuran dadi tukokno? Nah, bengok-bengok niku salah napa bener? Salah. Haram napa halal? Haram. Lah, kenapa kok diteruskan? Karena orang tuanya lah yang salah di dalam mendidik putra putrinya. Wis diseneni wis. Salah. Mendidik putra, apa saya tidak punya putra putri? Untuk gue gak mau, tak kenal. Sama, dibatasi lah, jangan terlalu banyak, dibatasi sedikit. Anak saya itu yang nomor 1 sekarang sudah menjadi guru, baru saya belikan. Menjadi guru pondok pesantren, baru tak belikan HP. Gak percaya dia, tanya anak saya. Yang nomor 2 baru jadi guru tak 1 tahun kemarin, lagi tak tukar sawal ini, kita tukar HP. Gak usah larang-larang, 1,5 juta, wae gak usah larang-larang. Baru saya pakai HP. Nomor 3 minta HP, durung lulus. Nek wis lulus pondok pesantren, gang setahun lagi tak tukar HP. Nah, apa tujuannya? Membatasi. Jenengan sakit apa mboten? Dereng, pintar jawabannya. Dereng. 100 untuk orang sini. Ya, ini monggo kita buat pembelajaran untuk kita. Rusaknya akhlak moral putra putri kita, di antara penyebabnya adalah mulai keluyuran sampai jam 1 ya penyebabnya moro ning nggone warung Lah warung kopi sekarang tren, tidak laki-laki saja, perempuan juga mulai merambah untuk ngopi. Di sini juga ada. Oh, dua pokok Indonesia. Pucuk gunung sampai kota sama sekarang itu. Sebab informasi sangat cepat. Laras napa mboten? Ya, marilah kita ingat-ingat sendiri, lihat kehidupan kita, madrasah kita. Yang paling utama adalah di dalam lingkup rumah tangga. Itu madrasah yang pertama. Lainnya madrasah ini kedua. Jadi intinya orang tua lah yang sangat berperan terhadap pendidikan putra putrinya. Orang kok kudu mbok ulang matematika bahasa Inggris, dikontrol. Ayo iki sholat apa belum? Itu kan madrasah. Iki sholat apa belum? Ini mau ngaji apa belum? Nah, gitu. Siap mantun iki ngoten niku? Siap nggih? Sumben tak takoki nek rene meneh. Gak melok aku sumben jan. Mau sampai lulus kok. Seperti itu kita semua menjadi madrasah yang utama itu adalah kita sebagai bapak ibu. Bagaimana caranya? Diberikan contoh. Ibu enderes nek ngarep. Nek gone juga gitu. Nek gone ruang tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Gak suwe anak yo melok deres. Lah nek ibuke mari magrib tak ning ngarepe TV ya. Anake gak suwe dilungkan yo sanding TV utawa cekelan HP. Nah kira-kira panjenengan sedaya sudah memberikan suri tauladan contoh seperti ini apa belum? Nah dulu ya marilah kita kembali pada laptop yang benar, ya. Balik jalan yang lebih benar. Nah sudah itu, mari kita lanjutkan. Ustaz ada di dalam tenaga apa namanya tenaga itu ada namanya tenaga edukatif. Tenaga edukatif itu tenaga pendidik. Apa? Guru. Apa ini? Guru. Gurunya itu ada dua. Yang pertama guru tutor, yang kedua guru privat. Lene gurune telu, kelasnya telu di tutor privat. Yo guru tutor, yo guru privat.
Ngoten nek gurune telu, lah kelasnya telu, sitok-sitok D. Otomatis guru tutor juga ngerangkep jadi guru privat. Apa tugasnya guru tutor? Apa tugasnya guru privat? Nah, sekarang jadi dulu syarat menjadi ustazah itu kudus wis ikut namanya diklat seperti ini, minimal atau pembinaan di daerah. Nah, siswa atau santri-santri yang ikut usianya macam-macam, mulai paling cilik playgroup, sekarang ada namanya prajilit sebagaimana yang di nah ini rencana prajilit sebelum jilid 1 itu ada seperti ini besok. Jadi kan dari gadah ya. Mau niki dari dicetak nembe kayak contoh boten niku panduan. Nah, mengenalkan huruf hijaiyah. Ini nulisnya ngarangnya dulu pas waktu saya di sini di Cilacap 1 tahun yang lalu saya bersama beliau Agus ngarang. Mana ngomong? Monggo. Makanya nama saya ditulis di sini. Iya, saya sama beliau. Terus sampai ulumnya gimana? Nah, ini besok akan seperti itu. Jadi santri sebelum masuk ke jilid 1 diajar menerangkan nama huruf. Sementara ini kan kata ya, 2 A, benar? Ba, terus ta, sa. Akhirnya santri banyak yang kurang mengenal nama huruf. Iki jenenge apa? Ha, benar? Padahal mesti jenenge ha. Iki jenenge apa? Kho, gitu. Nggak kenal iki kho, ba, ta, sa, jin, nggak kenal. Banyak yang nggak kenal. Kadang terus sebagian data nggak tahu. Kenapa? Karena pada waktu mengajarkan itu guru sing apa ya? Salah, hanya gampang ada harus salah kan? Kurang sesuai dalam menyampaikan, kurang sesuai dengan metodologi pembelajaran cara menyampaikannya. Nah, ngoten nggih. Jadi bagaimana pembelajaran benar sebelum ada ini? Nah, nanti sambil saya praktekkan bagaimana cara mengajar. Terus kemudian sekarang materinya di dalam program jilid 1, di sini ada semua di depan itu ya. Terus materi tambahannya apa? Mengenalkan ke Arab, doa iftitah, doa Al-Quran. Jilid 2 merangkai huruf, melengkapi syakal, matobi'i. Materi tambahan, doa keluar rumah dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri, ada di situ sampai jilid 6. Bon, mungkin yang pengen ini minta ke Mabin, nanti sudah saya beri dan di share kemana-mana, ya dah. Nah sekarang, sekarang untuk alokasi waktunya pembelajaran dirubah, dan seperti itu dulu. Sekarang ini program jilid 6 jilid itu kurang lebih 24 bulan tamat itu. 24 bulan sakli boleh setahun tahun lagi khatam jilid 1 sampai 6. Karena memang realitanya seperti itu. Kalau saya sendiri di rumah, TPQ saya itu sekarang sudah 3 tahun, itu sudah Quran juz 9 kali 8. Bagaimana? Mestinya tahun-tahun lagi khatam jilid, itu sudah Al-Quran juz 8. Nah, guru ini sih penting ini. Orang kudu pinter. Bagaimana bisa mengelola seperti itu, nah, gitu ya. Terus kemudian setelah khatam jilid 6 dilanjutkan juz amma kurang lebih 4 bulan. Setelah juz amma selesai diadakan evaluasi ulangan. Terakhir setelah khatam jilid 6 diuji nanti. Siapa yang uji? Mabin Cilacap. Caranya bagaimana? TPQ yang ada di lingkungan ini mengajukan permohonan pada Mabin, saya mau ujian khatam jilid 6 untuk persyaratan nanti bisa masuk pada program Sorogan Al-Quran. Makanya setelah dievaluasi ada program namanya Sorogan Al-Quran. Lah jenengan ngajar di jilid harus ikut diklat jilid seperti ini 2 hari 1 malam. Besok ada lagi 1 hari 1 malam namanya program Sorogan Al-Quran. Nah, program Sorogan Al-Quran itu disendirikan lagi diklatnya. Apa tidak cukup 1 hari 1 malam? Bisa. Ingin? Tak cepet no.
Jadi bar roh jawane iso ora. Ya kan ya. Kira-kira pengen seperti itu apa pengen bisa? Bisa. Nah, nek bisa alon, ini pun juga ada awal-awal nanti pas untuk cepet. Nanti belum Al-Quran besok ada diklat lagi Al-Quran. Kira-kira ikut apa tidak? Ikut. Gak ikut ya wes. Nah ya. Kebutuhan siapa? Kebutuhan kita bersama. Nah, setiap hari mengajarkan program jilid ini satu halaman itu dibutuhkan satu harinya butuh waktu 1 jam. Butuh berapa? 1 jam. Ya 1 jam tok niku lho masuk mboten disempatkan. Satu hari kurang lebih 1 jam. Jadi nek wayahe panen yo gak apa-apa, isuk sampai jam 12 melok panen. Engko nek wayahe masuk TPQ masuk. Ngono. Terus bar masuk TPQ asar basaran budal ketupne panen meneh. Nek jenengan kadang ora kok tinggal mulai awal sampai akhir. Sepurone sesuk genti mepe gabah dadi 5 dino gak mlebu bisa. Leres apa badan? Lah yo ngono iku lho gare murah mari pendidikan. Kata nggih. Apa saja ndak panen? Panen. Saya kalau panen, saya malah nyewa sawah-sawah nyewa. Panen, Pak wis. Lah mungkin tiang adus buat tiang apa ngasak enten to. Biasanya enten tiang ngasak nggih, napa? Nah. Anggap sedekah siri. Ngono kula. Ngoten, nggih wis gampang. Sak oleh-olehe. Wong niku sedekah dianggap sedekah siri gak harus nyukup sapa diikhlasno wae. Lha ngoten. Cara sama saya ya tani, ya ternak. Terus apa maneh? Ya dodolan, tapi kayaknya sing tak lakoni dhewe. Mergo nek dilakoni dhewe tambah ra payu. Panene ya ora malah panen. Wis kon ora pokoke. Dulu seneng saya. Nah itu. Sekarang wis pegel. Dan 1 jam ini dibagi 3 tahapan. Pertama 20 menit tutorial, 30 menit privat, di 10 menit jumlahnya pas 60 menit. Lah bagaimana langkah-langkah ini? Nah, ini dilanjutkan. Tutorial pertama tadi 20 menit. Nah, inilah yang tadi tugas dari guru tutor. Ya guru gitu yang masuk yang menerangkan itu namanya guru tutor. Membentuk ketua kelas. Mau ketua kelasnya bingung mereka turun apa gitu. Ayo nanti ada ketua kelasnya dijelaskan pada waktu masuk pertama kali. Nah disinilah hari Rabu guru masih dalam keadaan puasa, pendidikan taman pendidikan Al-Quran dimulai. Ciposo lesu engko buka bareng-bareng ning kepala TP gini dimasak sampai kepala TP gini. Laras nggih. Wong kepala TP iki kok ya. Ya engko tak masakno kabeh, engko mari ngaji dipene wae, buka bareng bareng. Siap kepala TP iki? Gak siap. Oh, kepala TP iki gak siap. Ya harus siap. Saya pun juga kisah kemarin. Saya baru puasa lagi, update. Jadi puasanya jaringan orang pisan tok. Mulai suwe ya perlu di update dan upgrade pisan, ya toh. HP nek suwe lemot apa badan? Lemot. Donga nek suwe ya lemot ya kudu di nyari meneh. Lha ngono, diposoi meneh. Kemarin setelah sebelum hari raya Idul Fitri poso sama guru. Bahkan sekolah formal gurune yo pengen melok poso. Mergo wis judeg pikirane mikirno murid-murid ning gone formal. Angel gitu kula derek poso. Ya monggo guru sekolah formal derek poso kabeh. Nah mosok jenengan guru TPQ gak gelem poso. Poso kemarin. Nanti hari Rabu sebelum buka istighosah semua guru pondok, guru TPQ sama guru formal. Saya ajak puasa sama ya omah kabeh engko tak masakno. Ada usul. Masanane gak oleh usul, ora urun mergo. Ora urun kok njaluk usul masakane jenis, gak boleh. Biar sama guru. Ya nanti insyaallah saya masakkan. Nah ini
Pada hari Rabu, guru TPQ masuk pertama. Ini langkah yang disampaikan oleh guru tutor pertama kali. Gini, pertama masuk, nanti guru mengijazahkan huruf hijaiyah mulai A sampai ya. Caranya gini, setiap mengucapkan satu huruf ditirukan oleh santrinya. Ayo tirukan bersama-sama. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, lo, a, lo, fa, po, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Itu maksudnya menjajakan. Jadi masuk pertama dijajano dhisik. Diunekno ngono dijajano. Diunekno mulai A sampai ya. Nah, setelah selesai terus dibentuk ketua kelas dulu kayak tadi. Ayo nanti setiap guru masuk di sini sudah dari pintu, nanti ketua kelas langsung kiaman gitu ya. Kira-kira sing masuk kelas si gurunya dulu apa muridnya dulu? Yang sudah dulu yang ada. TPQ jenengan yang masuk kelas di kelas jero kelas dhisik iku muridé apa gurune? Gurune. Lah terus piye guru wis mlebu kok kiaman ya kan? Nah, itulah caranya. Kalau di tempat saya suruh gini. Di tempat saya ya. Murid sudah masuk, waktunya masuk sama mas 2:30. Guru di luar semua dulu. Muridnya salaman kabeh. Moro ning kelas kabeh. Bersalaman masuk kelasnya masing-masing, otomatis santri sudah ada di dalam kelas. Kira-kira cocok apa mboten? Ada ditiru nek cocok ya kan? Yang kedua, ini yang belum dipraktekkan di negara manapun kecuali di pondok santri. Murid masuk sikile sikile sandale ditoto dhewe-dhewe. Aja kaya iki murah. Ya. Kira-kira masuk apa enggak? Baik apa enggak? Enggak baik. Murid-murid masuk kelas, sandale ditoto diadep norono kabeh. Dewi rapi apa tidak? Rapi. Belum ada atau di sini? Belum. Nah, di mana-mana belum, silakan ditiru. Nanti wali santri akan kagum. TPQ saiki kok ngene ya? Oleh teko ndi? Oleh teko. Lagi nyawang sandale we rapine kaya ngono lho. Sudah nilai plus nanti dari masyarakat. Tuh. Suwe-suwe kon bayar 50.000 yo gak apa-apa saulan. Gak masalah. Kalau kita sudah punya ketertiban dan sudah diacungi jempol diterima oleh masyarakat, kon bayar iku lho tetep gelem. Lamaran mutunya belum terjamin, belum terakui. Wong yo ora patek iso ngrasakno hasile kon bayar. TPQ mau kon bayar. Padahal ini lebih penting ketimbang sekolah TPQ-nya. Mestinya bayarnya kudu luwe lah. Tapi tidak ada. TPQ manapun rata-rata bayarnya luwe murah ketimbang sekolah laras napa mboten? Nah, sampai kula jenengan dadi wali murid yang ngono.